Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Desi Widiawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Bu Septi Tri Widyastuti, guru matematika dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Selamat pagi Bu Septi. Selamat pagi Bu Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Baik Bu Septi, jadi hari ini kita melakukan kegiatan praobservasi di mana nanti saya akan mengamati Bu Septi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan untuk kegiatan ini itu adalah untuk mengamati serta mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Septi lakukan di kelas itu seperti apa. Nah, kegiatan praobservasi ini itu tujuannya juga untuk sebagai bekal ataupun awal ya, sehingga nanti Bu Septi itu jadi lebih siap, kemudian lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk siswa di kelas seperti itu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Bu Septi terkait nantinya itu seperti apa. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Septi capai itu seperti apa? Oke, jadi tujuan pembelajaran untuk ini saya sesuaikan dengan sekarang materi yang saya ajarkan, yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan. Jadi sebelumnya sudah eliminasi, sudah substitusi, sekarang saya gabung. Biasanya yang paling sering dipakai metode itu. Berarti hari ini nanti kita fokusnya itu siswa bisa menyelesaikan soal dengan metode campuran seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, bagaimanakah area pengembangan yang ingin Bu Septi capai? Area pengembangannya itu seperti apa? Oke, jadi untuk nanti yang pengetahuan tentunya karena kita bahasnya SPLDV, siswa dapat menyelesaikan masalah SPLDV yang nanti mencari nilai variabelnya. Terus kemudian untuk keterampilannya, kita akan hubungkan dengan masalah kontekstual. SPLDV kan sangat berkaitan dengan hal kontekstual, banyak sekali soal ceritanya kan. Nah, nanti maunya saya siswa itu bisa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode campuran tadi. Jadi mereka bisa langsung mengaplikasikannya. Jadi dari persoalan kontekstual yang ada, mereka gunakan dengan metode itu ya. Karena memang banyak banget permasalahan yang relate ya, hubungan dengan SPLDV itu ya. Karena memang itu materi yang diminta dari jurusan, jadi saya ajarkan aljabar khususnya. SPLDV kan salah satunya, jadi saya ajarkan SPLDV gitu. Oke, nah kalau boleh tahu strategi apa yang Bu Septi itu terapkan, kemudian model pembelajarannya seperti apa, kemudian medianya juga yang digunakan itu apa saja? Nah, jadi pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pada kesiapan belajar siswa yang nantinya akan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional siswa. Berarti sudah terintegrasi dengan KSE ya? Iya, sudah. Jadi nanti saya akan membagi siswa terlebih dahulu menjadi beberapa kelompok berdasarkan pada kemampuan awal atau kompetensi awal dan juga keaktifan siswa selama di kelas. Berarti nggak random ya, nggak asal ya? Tidak asal. Berdasarkan kemampuan awal mereka, kemudian kesiapan mereka seperti apa itu tetap dijadikan patokan kayak gitu ya? Karena nantinya juga kelompok itu kan harusnya aktif juga. Harus ada seseorang yang bisa mendorong kelompok itu untuk aktif, saling membantu. Nah, kalau metode pembelajarannya? Untuk metodenya di sini saya pakai problem based learning atau PBL. Modelnya berarti pakai PBL ya. Nah, kalau metodenya berarti diskusi kayak gitu ya? Betul, diskusi. Jadi nanti saya akan bagikan LKPD, lembaga kerja. Nanti mereka akan mengerjakannya secara berkelompok gitu. Berarti media yang digunakan itu LKPD. Iya, betul. Gitu ya. Nah, bisa diceritakan sedikit tentang LKPD-nya itu, medianya itu seperti apa bisa itu? Jadi nanti LKPD-nya saya akan berikan masalah tentang yang pertama adalah penyelesaian bagaimana menggunakan metode campuran untuk menyelesaikan SPLDV seperti tujuan awal tadi pembelajaran. Nah, itu dalam bentuk variabel secara umum. Jadi kita bimbing siswa dulu untuk bagaimana menemukan cara mereka sendiri, karena mereka kan sudah diajari satu-satu. Sekarang bagaimana cara menggabungkan kedua metode tadi. Kemudian berikutnya untuk yang keterampilan, bagian kedua nanti masalahnya lebih ke kontekstual. Jadi nanti mereka akan menyelesaikan soal cerita SPLDV sama dengan menggunakan metode campuran juga. Seperti itu. Berarti baik yang pengetahuan yang dasar mereka tentang metode campuran, kemudian yang
sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari juga tetap ada ya di LKPD itu betul, ya. apalagi kalau di sini kan jurusannya saya mengampu TKRO, jadi nanti untuk masalahnya akan berkaitan dengan bengkel atau mungkin apa seperti oli atau mungkin alat bengkel lainnya seperti itu. Berarti memang relate sama mereka di SMK kayak gitu kan ya? Iya, kita relatekan dengan apa yang mereka pelajari. Oh, betul. Gitu. Ya. Nah, kira-kira kapan kita mau observasi? Untuk kemungkinan bisa hari Rabu. Hari Rabu. Kelas apa bisa? Kelas 11 TKRO 5. 11 TKRO 5 Di jam 56. Jam 56 berarti setelah istirahat ya? Betul, itu masih kondusif karena mereka sudah sarapan. Iya, sudah kenyang. Sudah siap belajar. Iya, sudah siap belajar. Oke. Baik Bu Septi, jadi nanti pada hari Rabu depan nanti saya akan masuk ke kelas Bu Septi di kelas 11 TKRO 5 ya. 11 TKRO 5. Oke, pada jam 5.06 untuk melakukan kegiatan observasi. Nah, siap. Oke, nah nanti Bu, setelah kegiatan observasi itu masih ada satu kegiatan lagi, yaitu pasca observasi yang akan kita lakukan setelah observasi itu selesai kayak gitu. Ya, jadi dari kegiatan kita hari ini, nah kira-kira apa yang Bu Septi dapatkan kira-kira? Jadi dari kegiatan ngobrol kita hari Iya, ini, saya dari lebih percakapan punya gambaran kita, ya. Jadi saya lebih punya gambaran yang akan saya gunakan nanti saat observasi itu butuh apa aja, kesiapannya butuh apa. Terus kemudian harus menyiapkan materi ini dan juga harus memberitahu siswa terlebih dahulu, karena mereka kan juga perlu persiapan. Ya betul. Jadi nanti saat observasi menjadi lebih siap. Betul. Oke. Nah, terima kasih ya Bu Septi ya sudah meluangkan waktunya hari ini untuk melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih Bu Septi. Sama-sama. Jadi nanti Anda melakukan eliminasi dan juga melakukan substitusi. Untuk membantu Anda, nanti saya akan membagikan lembar kerja. Nanti Anda bisa isi sesuai dengan kelompok Anda dan juga sudah ada skala dari 1 sampai 3. Jadi ada sistem kesamaan. Punya 2 variabel. Kalau sebenarnya kita pakainya eliminasi dan itu saja. Sekarang kita benar. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua ada substitusi. Menjelaskan pekerjaan ada di koreksi dengan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sistem eliminasi. Kita mengerjakan nomor soal pertama. Terdapat 5x kurang 3y sama dengan 43. Terus soal yang bawahnya 3x plus 7y sama dengan negatif 27. Kemudian balik angka yang atas dan bawah menjadi 7 dan 3. Langsung dikalikan 5 kali 7 sama dengan 25. Yang bawahnya 3 dikali
bilang 7 dikali 3 sama dengan 21. Negatif 27 dikali 3 sama dengan negatif 21. Kemudian jumlah dan lalu eliminasi Y karena angkanya sama. Terus dijumlah 35 ditambah 9 sama dengan 44. Kemudian 308 dikurangi negatif 81 sama dengan 220. Kemudian 44 ditaruh bawah dibagi 220 dibagi 44 sama dengan 5. Jadi nilai X adalah 5. 5 dibakar dari 25 sama, kemudian angka 25 ini dipindahkan ke kanan untuk dikurangi. Lalu setelah gerakan hasil 18, lalu min 3 ini diubah ke kanan, lalu dibagi dan dapat hasil min 6. Oke, sudah. Jadi kelompok 5 sudah menjelaskan untuk X-nya menggunakan metode eliminasi ketemu 5 dan Y-nya ketemu dengan negatif 6. Untuk Anda yang tadi eliminasi X dulu, hasilnya akan sama. Sama-sama ketemunya adalah X-nya 5 dan Y-nya negatif 6, betul? Oke, sekarang soal yang terakhir belum. Jadi soal yang terakhir yaitu nilai yang digunakan. Soalnya yaitu negatif 2X ditambah 11Y sama dengan negatif 2 dikali 5 ditambah 11 dikali negatif 6. Negatif 2 dikali 5 yaitu 10, kemudian 11 dikali negatif 6 yaitu min 60. Terus jadinya negatif 70. Terima kasih atas yang dilakukan dan boleh sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kami benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah silakan angkat tangannya. Diam dulu, Mas. Oke, kita sudah selesai sebenarnya ini. Anda sudah mengerjakan KPM dan juga mengerjakan. Sebelum kita akhiri, saya ingin review kembali materi yang tadi sudah Anda kerjakan. Untuk menggunakan metode dari LBC, kita menggunakan metode campuran. Yang pertama, lakukan eliminasi. Yang kedua, kalau Anda sudah melakukan eliminasi, kan ketemu dengan variabelnya. Yang kedua baru sudah ketemu dua variabel, atau untuk menyelesaikan soalnya tergantung apakah cukup mencari dua variabel atau Anda harus mencari nilai dari gabungan dua variabel seperti soal yang ada di sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita buat. Tapi Rembes sekarang yang memilih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri untuk pelajaran dari sini. Terima kasih atas apresiasinya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Desi Widiawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pati dari SMK Bina Tunas Bakti. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Bu Septitri Widiastuti dan pengajar praktek Bapak Yasin. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Bu Yati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Bu Septi. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Septi terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Bu Septi lakukan pada hari Rabu ya. Iya, Nah,
Tujuannya di sini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Nah, sebelumnya bagaimana Bu Septi perasaannya? Apakah sudah lega atau gimana setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillah, lega karena semuanya berjalan dengan lancar. Iya, Muridnya juga bisa dikondisikan. mereka bisa dikondisikan dengan baik ya, karena memang sudah jam ke-5-6 habis istirahat ya. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan yang ingin dicapai Bu Septi, apakah sudah dicapai kemarin waktu observasi, kemudian langkah-langkahnya apa yang telah dilakukan? Mulai dari area pengembangan dulu. Iya, mulai dari area Untuk area pengembangan ada yang bagian pengetahuan sama keterampilan. Untuk yang pengetahuan kemarin saya berikan membagi dari peserta didik kepada mereka itu tentang bagaimana cara menyelesaikan SLDP dengan metode campuran. Iya. Itu untuk pengetahuannya. Saya harap mereka bisa mencoba sendiri dengan langkah-langkah yang sudah diberikan di LKPD. Beberapa cara untuk menyelesaikan SLDP dengan campuran sampai ketemu semuanya. Kemudian untuk keterampilannya nanti diharapkan peserta didik itu dapat menyelesaikan SLDP tadi yang berdiri dengan soal cerita. Kalau di pengetahuan itu hanya sebatas variabel saja. Tapi kalau di keterampilan saya harap mereka sudah bisa menyelesaikan dalam bentuk soal cerita langsung. Jadi langsung dengan kontekstualnya itu ya, dari penyiapan TKP, dari mulai Oh iya, jadi yang pertama saya siapkan EMA sama LKPD dulu. Kalau EMA LKPD kan sudah dibuat di awal pembelajaran, Iya. sebelum dimulai. Itu sudah buat, kemudian kan sudah ditentukan materinya mau apa. Iya. Itu kan sudah ada. Kemudian saya lihat lagi sempurnakan LKPD-nya apakah Iya. cukup jika diselesaikan siswa dari BOJP. Kemarin ada yang saya kurang, harusnya 2 latihan, cuma saya kasih 1 karena memang waktunya terbatas. Terus kemudian saya sudah mengkondisikan siswa, saya sudah beritahu kalau besok kita akan melakukan tugas kelompok atau tugas kerja kelompok itu. Iya, kerja kelompok. Iya, seperti itu kerja kelompok. Jadi nanti tolong kalian bersiap dengan baik. Kalau bisa belajar terlebih dahulu tentang materi penjelasan sebelumnya yang pakai aliminasi sama seperti itu. Iya. Kalau kemarin kan itu area pengembangannya itu kan selain pengetahuan dan keterampilan, itu kan ada juga terkait penerapan disiplin positif. Betul. Khususnya tentang kesepakatan pembelajaran. Kemarin ketika kita waktu pra observasi ini kan sudah kita bahas ya bahwa di awal pembelajaran juga harus ada kesepakatan pembelajaran. Iya. Nah, itu bagaimana kemarin Bu Septi? Sayangnya saya agak lupa pas bagian kesepakatan pembelajaran. Cuma sudah saya jelaskan dari awal kalau misalkan masuk kesepakatan kita pun sudah dari kedua sama menentukan waktu. Seperti itu sudah terbiasa. Terus kemudian juga untuk sholat, Untuk disiplin tepat waktu ya. waktunya karena itu kan habis istirahat. Iya, Mungkin ada beberapa anak yang memang karena latihan makan juga tidur. Iya. Saya kasih toleransi sedikit. Memang ini tidak saya sebutkan di kelas ya, mungkin karena sudah ikut saya dari kelas 1 ya, biasa dengan kesepakatan kelas seperti itu. Jadi memang untuk kesepakatan pembelajaran biar siswa juga tanggung jawab itu memang iya. Jangan harus di awal ini. Iya, seperti itu. Oke, nah kira-kira ketika seperti kemarin melakukan observasi pembelajaran itu ada nggak sih kekurangan yang atau hambatan yang bisa dihadapi ketika kegiatan observasi? Paling sama seperti biasanya siswa itu kalau berkelompok itu tidak semuanya mau aktif. Iya, iya. Pasti ada 1-2 yang cuma numpang lama saat kita mengerjakan itu males-malesan. Iya. Ya umumnya siswa seperti itu biasanya itu sih. Cuma kemarin pas ada K5, alhamdulillah banyak yang aktif. Biasanya mereka nggak malas-malasan. Cuma kemarin nggak aktif. Tetap ada 1-2 yang males tetap ada. Iya. Karena kalau misalkan secara umum kemampuan mereka juga masih kurang gitu. Ya. Berarti untuk secara keseluruhan itu pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Cuma ada hambatan yaitu ada siswa yang kurang aktif. Iya, yang lima itu ada beberapa biasa aktif di kelas kan banyak yang lama.
berarti mereka kesusahan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, Iya. kira-kira solusi apa yang bisa akan berikan supaya anak itu tetap fokus terhadap pembelajaran, kemudian mereka juga mendengarkan, sehingga mereka pada akhirnya juga memahami materi yang bisa disampaikan. Kalau versi saya biasanya saya pastikan setiap absen itu mereka harus bangun. Bangun, berdiri, Harus saya lihat pastikan kalau misalnya mereka mulanya ngantuk sudah langsung masuk ke kamar mandi. Oh gitu, preventif dulu ya. Ini bukan dulu Iya, gitu jadi kayak gitu. bukan kan daya tahan apalagi biasanya istirahat ada yang tidur. Itu sering banget yang di kelas. Dosen kan juga bisa larang, maka itu kan bisa istirahat dulu. Jadi ya kalau misalkan sudah masuk, jadi tanggung jawab mereka untuk belajar harus penuh. Jadi nanti mereka sama mandi, cuci muka paling enggak biar ada semangat sedikit Iya, ya. ada lah gitu lah ya, ada semangatnya. Dan kemudian juga besok saya pulang depan. Iya. Ada pokoknya terus depan kalau misalkan ada yang kuliah tapi itu langsung di paling mana. Iya. Jadi tadi bisa sudah melakukan istilah ya, biar mereka tetap fokus. Salah satunya yaitu cuci muka kayak gitu ya, terus HP itu pengaruh Pastikan banget semua ya. harus bawa catatan. Semua harus dulu catatan. Iya, pokoknya tidak boleh keluar semuanya catatan. Iya, kalau menurut Bu Septi, rencana ke depannya itu bagaimana untuk meningkatkan ya, dari kesiapan belajar siswa. Kan Bu Septi juga sudah tahu ya kalau namanya siswa itu antara satu sama lain itu kan beda-beda. Gaya belajar mereka pun juga berbeda. Nah, kira-kira ada nggak sih rencana kedepannya yang akan bisa dibuat itu supaya siswa itu siap untuk belajar? Saya rasa untuk metode diskusi itu ternyata cukup efektif. Saat kemarin ulangan untuk lisan itu ternyata banyak siswa yang justru kalau di kelas itu malas dilarang ada yang nanya. Tapi saat mereka terpaksa, mereka pasti akan berusaha ternyata. Mereka mau berusaha dengan bertanya pada teman sampai bilang, oh ternyata saya diajari sama Mas Ati bisa berarti kalau itu ternyata tetap itu sangat pengaruh pada siswa. Jadi nanti rencananya kalau misalkan ke depannya lagi saya akan habis ini dia ngomong. Cuma nanti ngomongnya harus diatur. Tidak bisa kamu yang random, harus ada yang bisa memancing temannya untuk belajar sama yang itu tidak boleh Pemantik Iya, juga kan kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan menyelesaikan LKPD itu bagaimana caranya semua kamu harus bisa bertanggung jawab semuanya. Saat maju harus dipilih cara harus bisa semua. Baik, jadi semoga yang rencana aksi yang sudah bisa disampaikan tadi bisa terrealisasi dengan baik, dengan lancar, dan tentunya itu bisa memberikan dampak yang positif untuk pembelajaran siswa. Iya. Nah, kira-kira Bu Septi mau kapan ini realisasi dari rencananya yang tadi? Rencananya saya akan lakukan minggu depan karena minggu ini kan sudah jadwal 3 kelas. Iya. Minggu depan saat saya masuk kelas yang sama, nanti saya akan coba untuk leadernya memberikan waktu pada mereka. Mungkin di awal bisa diawali dari diskusi dulu di jam pertama, jam kedua nanti bisa saya sebelum jelaskan seperti itu ya. Berarti melalui kegiatan konfirmasi dan penguatan ya Bu ya yang dilakukan ya. Terima kasih Bu Septi sudah meluangkan waktunya. Semoga rencana aksi pagi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Minggu depan sudah mulai dilakukan. Semoga memberikan dampak yang baik juga buat siswa. Oke, sudah mengikuti kegiatan mulai dari praobservasi, kemudian semoga kegiatan coaching yang sudah kita lakukan itu seperti si akademi kemarin bisa bermanfaat buat kita. Mulai dari persiapan modul ajar dan RPP yang benar seperti apa, kemudian untuk penerapan kesepakatan kelas itu bisa dilakukan untuk membuat anak itu jadi lebih baik seperti itu ya. Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Yasin selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi dan coaching untuk hari ini. Monggo Pak Yasin. Oke, terima kasih Bu Septi dan Bu Rizky ya.
yang telah melakukan dialog pasca observasi pembelajaran. Dan studi mata pelajaran matematika semuanya ya. Oke, dari dialog observasi pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan guru tadi, ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Yang pertama ya, catatan saya ada ya, saya walaupun diem tapi mencatat. Yang pertama itu pasca percakapan untuk tentang menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, yang menjadi indikator keberhasilan pengembangan yang diinginkan. Di sini tadi sudah dilakukan coaching yang luar biasa, di mana dari poin dari prinsipnya, prinsip coaching yang ada kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi, ke-8 indikator sudah dilakukan oleh Bu Rizky terhadap Bu Septi, sehingga di sana tidak lagi sekedarnya sebagai tidak sekedarnya dimintai saran, tapi berbagi pengalaman baik, sehingga ke-8 prinsip ini ada semuanya sudah dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada kekurangan, sudah maksimal. Menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan hasil dari tadi kan kemarin sudah dilakukan observasi pembelajaran. Dari hasil itu ada catatan-catatan sudah disampaikan ke Bu Septi. Jadi Bu Septi juga sudah menjawab bahkan berbagi pengalaman dari poin 1 sampai poin 8, baik itu pemikiran, kemudian proses kreatif ada 3 poin juga sudah terjadi coaching dengan baik, kemudian memaksimalkan potensi tindak lanjut, kemudian sampai terjadi suatu kesimpulan, sehingga ini juga alhamdulillah berjalan dengan baik dan bahkan sudah tergali. Bu Rizky sudah menggali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Septi dengan sendirinya, tidak menggurui malah ya. Alhamdulillah ini poin ke-8 poin juga terpenuhi. Yang terakhir ini ada yang di dalam catatan saya ini ada yang terakhir dengan menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi yang barusan dilakukan. Yang tadi sudah disampaikan dengan rencana aksi untuk berikutnya ya, tanggal berapa diperkirakan? Alhamdulillah ini juga tadi juga sudah dilakukan coaching yang ketiga prinsip dengan baik, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, sehingga melahirkan aksi nyata dari pusat tanggal 14 Maret ya. Tanpa ada beban, hanya dengan senyuman ya. Oke, untuk pasca observasi pembelajaran coaching berjalan dengan sangat maksimal, sedangkan untuk pra supervisi maupun observasi pembelajaran maupun observasi pembelajaran juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang ada, dan hasilnya cukup sangat memuaskan, tidak cukup memuaskan, sangat memuaskan. Baik yang pertama adalah pra observasi yang kemarin sudah dilakukan, area pengembangan, tujuan dulu ya, tujuan menggali tujuan dari Bu Septi, kemudian area pengembangan, terus strategi, kemudian observasi panjenengan lakukan tanggal berapa kemarin itu? Kalau observasinya itu tanggal 21 kayaknya. Iya, tanggal 21 sudah dilakukan dan sudah ada penilaian yang luar biasa.
Dan itu juga diberikan masukan juga ya untuk Bu Septi, sehingga di saat pasca ini apalagi ada penguatan dari Bu Rizky tadi lewat absen sudah berjalan dengan baik. Itu untuk saya hanya memberi penguatan bahwasanya panjenengan Bu Septi sudah melakukan pembelajaran dengan baik seperti apa yang ada di dalam prinsip-prinsip dan kaidah yang ada di kurikulum masjid. Itu kurang lebihnya. Terima kasih, semoga keduanya sukses untuk kedepannya. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik mulai dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi sudah berjalan dengan lancar dan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.